Berapa banyak dari kalian yang pernah minjem uang tapi lupa atau sengaja lari dari tanggung jawab ya, membayar hutang? Atau malah teman-teman ini adalah korbannya? Nah, kali ini aku akan bahas seberapa fatal sistem hutang piutang yang bukan cuma merugikan pemberi hutang, tapi juga merusak hubungan gitu. Kadang orang minjem duit itu seakan mereka mampu buat melunasi, padahal nyatanya ya menyedihkan. Akhirnya apa? Pas jatuh tempo, janjinya tanggal sekian, mereka bilang uangnya belum ada gitu. Ya, kita cuma dapat alasan mereka tentang seberapa menyedihkannya hidup mereka gitu. Hutang adalah tanggung jawab ya, tapi apakah ada orang yang menyepelekan tanggung jawab? Ada. Nah, sebenarnya mereka tahu mereka punya tanggung jawab, tapi mereka malah menggunakan uangnya untuk hal lain gitu. Beli barang yang padahal tanpa barang itu hidup mereka baik-baik aja gitu. Mereka nggak sadar kalau itu bukan uang mereka gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah hutang bukan masalah nominal, tapi masalah tanggung jawab. Aku sering banget nemu modelan kayak gini, nggak cuma 5 atau 6 orang. Yaitu utangnya belum lunas tapi orangnya ngilang, lari dari tanggung jawab. Jujur ya, aku bukan orang yang suka nagih utang. Karena gini, aku punya rantai yang udah terikat di leher mereka. Selama aku masih pegang rantainya, terserah dia mau lari kemana, mau sembunyi di mana, silahkan gitu. Ada jenis orang yang masih punya utang tapi dia utang lagi gitu buat menutupi utangnya sebelumnya gitu. Ini adalah lingkaran setan yang nggak akan pernah selesai. Akhirnya mereka terjebak dalam utang yang lebih besar. Nah, solusinya adalah cari penghasilan tambahan, kalau nggak ya kurangi pengeluaran gitu buat melunasi hutangnya. Hutang itu bukan cuma soal tanggung jawab, tapi soal kepercayaan. Banyak hubungan ya, teman, keluarga, rekan kerja, atau yang lain itu rusak karena peminjam ini tidak menghargai komitmennya. Oke, aku setuju sama statement hubungan lebih berharga daripada uang. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah tanggung jawab ya, bukan uang. Jadi jangan merusak kepercayaan hanya karena kalian itu nggak mau bertanggung jawab gitu. Ada dua tipe peminjam, yaitu orang yang gak enakan sama orang yang egois. Orang gak enakan itu biasanya mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat dari sudut pandang orang yang memberi pinjaman. Mereka mikir gini, ini kalau uangnya saya pinjam, dia masih punya uang simpanan gak ya? Ini dia masih punya uang buat makan gak ya? Ini kebanyakan pak uangnya, saya pinjam segini aja udah cukup gitu. Mereka sampai mikir gitu, berbanding terbalik sama orang yang egois gitu. Apakah mereka akan mikir sejauh ini? Justru kalau mau pinjam, mereka itu melebihi ekspektasi gitu. Permainan mereka adalah memutarbalikkan keadaan, yang dimana orang yang memberi hutang, memberi pinjaman itu akan disuruh buat mengerti soal keadaan mereka gitu. Apa tujuannya? Biar mereka terbebas dari tekanan psikologis. Dan apa yang akan kita dapatkan selain rasa kecewa ya, yaitu mengalami kesulitan keuangan karena uangnya hilang gitu. Aku pernah ada di titik itu ya, di titik bener-bener nggak punya uang, nggak bisa makan. Aku udah tahu rasanya. Waktu itu aku cuma mengandalkan jatah makan ya dari perusahaan. Makan cuma 1 kali sehari nggak masalah. Jadi kalau hari libur Sabtu Minggu itu cuma minum air putih. Kalau ada orang yang tanya udah makan belum, aku jawab udah gitu. Karena aku nggak mau hidup dari belas kasihan orang lain gitu. Karena aku nggak dididik buat jadi pengemis. Aku yakin, aku percaya sama diriku sendiri, aku kuat, aku bisa menghadapi ini semua gitu. Karena nggak semua harus diungkapkan, nggak semua harus minta bantuan orang lain gitu. Kadang ya, diem dan melupakan itu cara terbaik untuk lepas dari masalah.
Peminjam yang tidak bertanggung jawab itu bisa kehilangan reputasi, hubungan baik, dan bahkan kepercayaan dari orang sekitarnya. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, peminjam ini bakalan sulit gitu mendapatkan bantuan lagi, bahkan dari orang yang terdekat gitu. Oke, kalau kita ngomong-ngomong soal masalah hutang ya, harusnya hutang ini jadi pilihan terakhir gitu, bukan jadi kebiasaan gitu. Aku dulu pernah, teman-teman, ditolong sama orang, beliau jualan di angkringan dan lumayan sepuh, Bu Marni namanya. Aku emang sering di situ ya, biasanya makan mie ditambahin nasi sama beliau. Itu nasinya beliau bawa dari rumah, jadi bukan buat jualan gitu. Ada satu momen jam 9, aku cuma bawa uang 1.000 ya buat beli es, dan beliau seperti biasa ya tanya mau makan apa. Aku di situ terus terang kalau nggak mau makan ya karena nggak punya uang gitu. Tapi ya beliau bilang nggak apa-apa, nggak ada uang, yang penting kamu makan dulu, bayar kapan-kapan juga nggak apa-apa gitu. Dibawain roti juga sama beliau, dan aku bayarnya minggu depan gitu teman-teman. Kepercayaan itu kunci dalam hubungan, tanpa itu semuanya nggak bakalan berjalan. Ada momen dimana istilah don't judge book from by the cover itu nggak berlaku gitu, dan ada momen appearance can communicate the book themes adalah kuncinya gitu. Oke, solusi buat kalian ya biar nggak ngutang-ngutang terus yaitu belajar mengelola keuangan, budgeting ya, memanajemen keuangan, belajar itu semua. Kalian nggak usah belajar dari tutorial YouTube bilang nanti kalian diajarin gini, 50% buat makan kebutuhan pokok, 10% buat lifestyle, Netflix, sebagainya. Kalian nggak usah ngikutin aturan persentase mereka gitu, karena gini, setiap orang beda-beda ya. Bahkan kalian lihat di belakang ini, aku sampai bikin data-data ini semua buat nyatatin sirkulasi pengeluaranku gitu. Bahkan di sini ada ya, teman-teman bisa lihat hari 1 sampai 10 aku bikin ini banyak banget ya buat nyatatin semuanya. Dan gimana hasilnya ya lancar gitu Kak. Jadi ini pun aku sama sekali nggak berpatokan ya sama persentase yang diajarkan sama orang-orang gitu. Mungkin ada yang bilang 10% buat ini, 20% taruh ke sini, tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Karena 10%-nya kalian sama 10%-nya orang itu beda gitu. Mungkin 10%-nya kalian buat makan seminggu aja kurang gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kalian berhasil mengatur keuangan, mungkin kalian gak akan berurusan lagi dengan yang namanya hutang ya. Waktu itu tengah malam, sepi, angin berembus, aku ngeliat langit sambil merenung ya. Aku mikir kenapa orang lain gak punya uang, gak bisa makan, gak bisa beli baju, susu anaknya. Itu jadi urusanku gitu. Aku mikir, aku kalau gak temenan sama dia, apa ruginya gitu. Oh, nggak ada ruginya. Kalau sama dia, oh nggak ada ruginya juga gitu. Oke, mending kalau gitu nggak usah temenan aja gitu. Mending kehilangan teman ya daripada kehilangan teman tapi uangnya juga hilang gitu. Karena gini, kalau kita meminjamkan uang kita itu sama orang, ada dua kemungkinan. Pertama adalah kehilangan teman, yang kedua adalah kehilangan dua-duanya gitu, kehilangan teman dan juga uang gitu. Aku belum tahu ya rumah tangga seperti apa, tapi akan aku pastikan keluarga kecilku nanti itu nggak akan merasakan yang namanya penderitaan, entah itu dari segi finansial atau apa. No one will be suffer, all will be happy. Perlu ditekankan sekali lagi ya, hutang adalah tanggung jawab, bukan hak. Jadi kalau kalian pinjam uang, kalian wajib buat mengembalikannya. Jadi jangan merusak kepercayaan orang hanya karena kalian nggak mau bertanggung jawab gitu. Oke.
Mungkin segini dulu videonya, dan see you to next day.